Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelumnya kita akan menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Kita beri waktu untuk bergabung teman-teman yang lain, baru kita akan mulai pembelajaran pada pertemuan awal kita. Iya, Cinta. Iya. Tapi alhamdulillah ibu keadaannya sudah membaik, walaupun cuma tinggal tenggorokannya masih kayak sakit, tapi alhamdulillah sudah membaik dari hari sebelumnya. Mungkin karena cuaca yang kadang hujan dan kadang panas, jadi ibu pun kurang istirahat. Ya, jadi ibu ngedrop gitu. Tapi alhamdulillah sudah membaik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Cinta, terima kasih buat anak-anak ibu yang lainnya juga, dan ibu berdoa semoga kalian tetap sehat, tetap baik, jaga kesehatannya. Iya. Baik, nampaknya sudah banyak yang masuk. Baik, kita mulai saja. Yang lainnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kurang semangat sepertinya. Halo anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu harap kabar kalian selalu sehat, selalu baik. Yang pastinya kalian harus tetap semangat, meskipun pada saat ini kita belum tahu bagaimana kelanjutannya, bagaimana kedepannya, kita kapan bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Tetapi hal tersebut ibu harap kalian tidak patah semangat untuk selalu belajar dan belajar. Baiklah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing kepada ketua kelas agar bisa memimpin doa pada hari ini. Tidak ada ketua kelasnya, wakilnya. Iya, wakilnya saja. Baiklah. Semoga dengan doa kalian dan doa kita bersama tadi, kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk belajar pada hari ini, dan semoga kita selalu Tolong Rina matikan dulu musiknya, karena musiknya mengganggu teman-teman yang lain, nanti tidak kedengaran, jadi nanti nggak paham pula gitu. Iya, tidak apa-apa Rina. Baiklah, kita lanjut. Semoga
apa yang kita doa tadi, kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan awal kita. Semoga segala penyakit, khususnya pada saat ini kita beredarnya kayak virus corona yang sedang booming, segera berakhir agar kita dapat bisa berkumpul, bisa bertemu, dan bisa melakukan belajar pada seperti biasanya, bisa bertatap langsung. Intinya semoga yang terbaik akan terjadi ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Firman, kenapa? Terus? Joni ketua kelas itu ya? Oke. Joni kenapa? Sakit. Jadi buat kalian, jika kalian tidak masuk pada pertemuan sama Ibu atau pembelajaran pada sama Ibu mohon kalian bisa mengabari Ibu terlebih dahulu atau orang tua kalian yang bisa menghubungi Ibu terlebih dahulu untuk memberi izin kalian tidak masuk. Surat keterangannya mau sakit ataupun izin Ibu akan terima. Baik, absen sudah kita lakukan, jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu tentang ragam gerak dasar tari. Nah, sebelumnya Ibu sudah men-sharekan materi di grup. Ibu harap kalian sudah membacanya, bisa memahaminya, dan Ibu harap kalian sudah menyiapkan pertanyaan buat hari ini. Jadi Ibu mohon perhatiannya, kalau Ibu menjelaskan kalian perhatikan, kalau tidak paham kalian boleh bertanya waktu selesai pembelajaran atau penjelasan yang Ibu jelaskan nanti. Baiklah. Yang pertama, kita harus memahami pengertian ragam gerak dasar tari. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi ragam gerak dasar tari. Yang ketiga, kita membandingkan ragam gerak dasar tari. Dan yang keempat, kita harus memahami jenis dalam ragam gerak dasar tari. Dan selanjutnya, kita harus mengidentifikasikan jenis tari. Nah, dari 5 materi yang akan kita pembelajaran atau kita bahas pada hari ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian ragam gerak dasar tari. Apa sih itu ragam gerak dasar tari? Nah, sebelum kita lanjut mengetahui lebih dalamnya lagi, Ibu mau tanya. Pastinya setiap orang pernah melihat tarian, disadari atau tidak, bahkan pernah menarikannya. Pernah tidak? Pernah. Baik. Seni tari. Apa sih itu seni tari? Ada yang bisa menjelaskan apa itu seni tari? Seni tari. Iya, Sonia. Apa itu seni tari? Baik, beri tepuk tangan untuk Sonia. Apa yang dijelaskan oleh Sonia tadi ada benarnya? Baik, kalian boleh mencatat jika kalian ingin mencatat yang Ibu jelaskan. Seni tari. Seni tari merupakan cabang seni yang menggunakan tubuhnya sebagai media. Jadi, itu seni tari yang dimaksud tadi.
Kalau ibu tanya gerak itu apa sih? Nah, ada yang tahu? Iya, Joni? Joni. Juni. Iya, apa Juni? Ya. Beri tepuk tangan untuk teman kita Juni. Nah, gerak. Gerak merupakan elemen pokok dalam tari yang terdapat unsur ruang waktu dan tenaga. Hal tersebut penting sebab apa? Iya, benar. Nah, selanjutnya tari. Ibu kan tadi ada nanya seni tari. Kalau kali ini tari. Tari itu apa sih? Ada yang bisa? Nah, tari. Tari dapat diartikan secara universal dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Berarti sudah paham sampai di sini? Baik. Jadi setiap tari memiliki ragam gerak dasar yang dirangkai menjadi sebuah tarian. Gerak dasar tari terdiri dari unsur gerak kepala, tangan, dan kaki. Bisa dipahami gerak dasar tari terdiri dari unsur apa saja? Gerak kepala, lalu ya gerak tangan, terus gerak kaki. Yang pertama tadi ada gerak kepala. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ragam gerak dasar tari yang berupa gerak kepala? Siapa? Tika? Apa? Nah, gerak kepala. Kepala menjadi salah satu anggota tubuh yang cukup atau yang penting dalam gerakan tarian tersebut. Berikut beberapa macam gerak kepala. Yang pertama, ada kedet. Kedet itu gerak kepala dan diikuti menarikan dagu. Lalu ada geduk. Geduk itu gerak kepala tegang dan digerak ke samping kanan dan kiri. Selanjutnya ada geduk angka 8 yang gerakan kepalanya yang fokus pada lagu. Jadi itu pembahasan tentang gerak kepala. Lalu kedua ada gerak tangan. Gerak tangan juga cukup penting dalam gerak tari. Contohnya gerakannya yaitu yang pertama ada tumpang tari. Tumpang tari, gerakan dua tangan yang disilangkan. Lalu yang kedua ada sembah, gerakan untuk menunjukkan rasa hormat. Lalu ada lontang, gerakan yang mengayunkan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Lalu ada capang, gerakan membengkokkan salah satu tangan. Nah, itu pembahasan tentang gerak tangan. Kalau gerak kaki bagaimana? Nah, kalau gerakan kaki atau gerak kaki menjadi gerak dasar ketiga tersebut. Berikut contohnya, ada yang tahu? Nah, yang pertama duduk deku gerakan meliot. Kedua, bagian kaki ke dalam. Lalu yang kedua ada mincit, yang gerakan gabungan dari kepala, tangan, dan kaki secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada piring, yaitu menggoyangkan kedua kaki secara bersamaan. Sampai di situ paham?
Baik. Jadi, kita tadi sudah menjelaskan tentang memahami pengertian ragam gerak dasar tari, mengidentifikasikan ragam gerak dasar tari. Baiklah, sebelumnya Ibu minta maaf karena tadi ada kendala sebentar. Selanjutnya yang kita bahas tentang membandingkan ragam gerak tari atau ragam gerak dasar tari. Nah, siapa yang tahu membandingkannya, menjelaskannya maksud Ibu? Ada yang tahu? Nah, keanekaragaman gerak dasar tari merupakan rahmat Tuhan yang merupakan kenyataan, maka perlu dihargai dan disyukuri keberadaannya. Tuhan menciptakan manusia dari berbagai macam suku dan bangsa. Oleh sebab itu, ragam gerak dasar berbeda-beda antara tarian satu dengan tarian yang lainnya akan menjadi ciri khas tersendiri. Maka gerak berawal dari gerak-gerak tari primitif, gerak klasik, dan gerak rakyat. Dari perbedaan gerak tari tersebut, maka terlahir tarian yang memiliki ciri khas tertentu atau ciri khas gerak tertentu. Jadi setiap tarian memiliki simbol dan jenis ragam gerak dasar untuk menjadi ciri khas gerak pada tarian tersebut. Sehingga tarian tersebut memiliki nilai estetis yang tinggi untuk dapat dinikmati oleh penonton. Nah, itu pembandingan jenis dalam ragam gerak tari. Lalu membandingkan ragam gerak dasar tari dan memahami jenis dalam ragam gerak tari dan mengidentifikasikan jenis tariannya. Baik, jenis dalam ragam gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari merupakan unsur utama pada tari. Pada gerak tari, pengolahan keindahannya dibagi menjadi gerak silatif dan disosiatif. Jadi setiap kalau kita menari itu gerakannya itu atau posisinya itu harus berubah. Bukan kita menari dengan satuan posisi yang berbanjar saja, tidak. Karena kalau bagi penonton itu dilihat oleh penonton jadi membosankan. Jadi dari jenis dalam ragam gerak tari inilah perubahan posisi atau sikap anggota badannya pada saat menari itu tuh berpindah gitu, maksudnya berubah. Seperti kalau posisi awalnya kita berdiri, berbanjar atau lurus saja, baru yang selanjutnya akan posisi pindah kayak kayak diagonal kanan ataupun kiri. Ada lagi nanti misalnya melingkar, itu juga bisa. Jadi setiap posisi itu berbeda-beda. Kenapa Ibu lagi belajar? Baik, maaf sebelumnya kalau misalnya ada suara anak kecil
ataupun ada yang mengintip atau bayangan apa, Ibu mohon maaf karena di sini banyak anak-anak, jadi mereka juga ingin melihat bagaimana kita cara belajarnya. Jadi Ibu harap kalian mengerti. Baiklah, itu penjelasan pada pertemuan awal kita. Ibu harap kalian bisa paham, mengerti akan yang Ibu jelaskan tadi. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Iya, Wahyu? Iya, silakan. Iya, baik. Beri tepuk tangan untuk teman kita Wahyu. Nah, pertanyaan sangat bagus. Maksudnya itu gini, jenis dalam ragam gerak tari itu kan perubahan posisi atau sikap anggota badannya pada saat menari itu, ya kita harus berubah. Perubahan itu kan kita berubah dari sikap awal, sikap selanjutnya, dan sampai sikap akhir. Seperti kalian pernah kan melihat tari, misalnya kayak seperti tari persembahan. Kalau tari persembahan itu posisinya dari awal sampai akhir itu sama tidak? Tidak kan? Yang awalnya seperti masuk dulu berderetan atau berbanjar, lalu nanti ada keliling pastinya kan, baru ada duduk berpencar, yang 3 di depan, yang 4 di belakang dengan posisi ada yang nanti agak ke kiri, ada yang ke kanan. Nanti pada yang keduanya, tarian selanjutnya itu pasti ada lagi yang kayak seperti posisi perubahannya yang awalnya di tempat, jadi nanti seperti kayak melingkar, diagonal kiri, diagonal kanan. Jadi setiap tarian itu pasti ada perubahannya. Jadi paham? Nah, ada yang lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya nih. Baik, ya, Cika? Iya. Nah, gerakan kaki. Gerakan kaki itu yang pertama, contohnya itu duduk, deku, gerakan meliot kedua bagian kaki ke dalam. Jadi kayak kita ruku gitu nggak sih? Kayak ruku gini. Nah, jadi kita masukkan ke dalam gitu, kayak orang sembah. Paham? Nanti Ibu kasih videonya, cara-cara atau contoh dari ketiga gerakan tersebut, ya kepala, seperti kepala, tangan, dan kaki. Baik, coba Ibu bertanya kepada Bila. Yang tadi gerakan kepala tadi terdapat macam-macam apa saja sih? Coba jelaskan. Bila, bagaimana? Yang lainnya juga kalau bisa menjawab, silahkan. Baik. Bila berarti kurang paham dengan gerakan kepala?
Atau tidak jelas Ibu tadi menjelaskan? Baik. Perhatian ya anak-anak, kita di sini belajar untuk menambah ilmu. Jadi Ibu harap Ibu menjelaskan dari tadi kalian bisa paham. Baiklah, gerak dasar tari. Ragam gerak dasar tari yang pertama terdapat gerak kepala. Tadi Ibu bilang kan gerak kepala menjadi salah satu anggota tubuh yang cukup penting dalam gerak tari. Macam-macamnya yang pertama tadi ada kedet. Kedet itu gerak kepala dan diikuti menarik dagu. Seperti kayak kedet gitu kan dia dagu ini kan. Berarti kepala dan diikuti menarik dagu gini. Gini. Berarti kayak tung. Paham? Dan ada geduk. Gerak kepala tegang dan digerak ke samping, ke kanan dan ke kiri. Sampai situ paham? Lalu ada geduk angka 8. Gerak kepala yang fokus pada lagu. Jadi gerakan ini terfokus pada lagunya. Nah, lalu ada gerak tangan. Gerak tangan juga cukup penting pada gerak tari. Contohnya, tupang tari. Gerakan dua tangan yang disilangkan. Tupang tari berarti gerakan tangan yang disilangkan. Kalau silang gimana? Coba, kalau silang gimana? Nah, benar. Jadi, yang kedua ada sembah. Sembah gerakan untuk menunjukkan rasa hormat. Bagaimana gerakan kalau sembah? Kalau dari tangan? Iya, benar. Lalu ada yang ketiga yaitu lontang. Gerakan mengayunkan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Bagaimana anak-anak? Ada yang bisa? Iya, benar. Dan ada lagi yaitu capang. Gerakan membongkokkan salah satu tangan. Coba peragakan. Nah, benar. Jadi, kalian paham kan apa yang telah Ibu jelaskan tadi tentang ragam gerak dasar tari? Bagaimana kalau cara membandingkannya? Membandingkan ragam gerak dasar tari tersebut, setiap kita nih di Indonesia terutama ataupun di daerah kita bakal tahu kan kita ini bermacam-macam suku dan bangsa. Jadi kita harus menghargai keberadaan tersebut. Walaupun kita bermacam-macam suku dan bangsa, kita tetap satu dan kita tetap semuanya saudara. Jadi kita harus bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi perbedaan gerak tari tersebut, maka terlihatlah tarian yang memiliki ciri khas tertentu. Seperti kalau gerak tari Batak. Kayak misalnya Betawi deh. Betawi. Kalau gerakan Betawi itu bagaimana? Ada yang bisa? Terserah mau gerakan orang Bali atau Betawi atau manapun, ada yang bisa? Nah, Ibu contohkan nih, seperti di sini ada ragam gerak dasar pada Betawi terdiri dari gibang, selencar, rapat nindak, kawer, pakblang, dan goyang, plastik, dan gonjingan. Dari ragam gerak dasar tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi gerak yang lebih ritmis dengan ruang gerak yang lebih luas. Jadi setiap gerakan, setiap
di daerah ataupun manapun pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing. Seperti kayak gerakan persembahan terdapat di Riau, itu kebanyakan bagaimana? Nah, benar. Jadi dari situ kita bisa memahami kayak ciri khasnya. Kalau misalnya orang Batak pasti tortor kan, tariannya pasti lebih bercondong kepada tangan yang seperti ini, kayak menjepit gitu. Tapi kalau Bali kayak seperti kayak kendat gitu, dianya gini dan gini kan, dia lebih bercondong kepada gerakannya seperti kaku gini, pasti dia tercondong juga kepada mata tuh harus tegas kayak kiri kanan dan kiri. Jadi sampai di situ kalian paham penjelasan yang Ibu jelaskan pada pertemuan awal? Baik, semoga kalian bisa paham yang Ibu jelaskan dari tadi dan pertemuan awal kita. Ibu harap selanjutnya kalian harus bisa lebih memahami materi yang Ibu berikan, dan Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan share ke grup tugasnya. Ibu harap kalian kerjakan dan Ibu harap kalian bisa. Jadi Ibu harap kalian bisa menjawab soal yang Ibu berikan atau tugas yang Ibu berikan. Ibu akan berikan tugasnya besok atau nanti malam. Jadi kalian tinggal ngisi di link yang Ibu berikan dan waktunya yang telah Ibu berikan. Jadi kalian kalau telat atau telat karena alasan yang masuk akal, Ibu akan terima. Tapi kalau misal alasan yang seperti kayak Bu saya lupa atau apa, itu sepertinya tidak Ibu kasih toleransi, karena waktu yang udah Ibu berikan lumayan lama untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi Ibu harap kalau kalian alasannya dengan tidak ada jaringan untuk mengumpulkan tugas atau saat mengumpulkan tugas jaringan itu selalu hilang dan tiba-tiba timbul, hilang lagi, timbul, hilang lagi, Ibu akan ngasih toleransi kepada kalian. Tapi kalau alasan tidak masuk akal, Ibu mohon maaf, Ibu tidak akan memberi toleransi dan Ibu akan kasih nilai kalian kosong karena kalian tidak mengantar tugas atau mengerjakan tugas. Jadi Ibu harap pertemuan pada hari ini cukup sekian. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan Ibu menyinggung kalian. Ibu mohon maaf, dan jika kalau suara Ibu tidak jelas, Ibu juga mohon maaf dikarenakan jaringan tidak selamanya bagus. Jadi kalau misalnya suara Ibu kurang jelas, mohon kasih tahu atau beritahu kepada Ibu, daripada nanti kalian udah memperhatikan tapi tidak jelas, sama saja kan. Jadi Ibu harap kalian bisa memaklumin juga tadi kalau misal ada suara motor atau suara anak yang lari-lari atau suara yang lagi ketawa, atau seperti kayak tadi ada adik-adik yang ngeliatin Ibu ngajar. Jadi Ibu mohon maaf kalau ada suara berisik. Dan buat yang tidak hadir, tolong diberitahu kalau kita ada tugas, dan Ibu ingin memberi minggu depan mungkin ya, Ibu akan memberi kalian kelompok untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Jadi
Kalau kalian ingin buat kelompok sendiri ya tidak apa-apa, kalau tidak ya ibu yang akan memberikan atau membagikan kelompok kalian. Jadi mungkin sekian penjelasan ibu. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Cukup sekian pertemuan kita pada awal ini. Sekali lagi ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.